Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Gowa Talo saat Belanda sedang berusaha memperluas monopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana upaya yang dilakukan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajahan? Kerajaan Gowa Talo merupakan kerajaan yang menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara yang kelak menjadi Indonesia bagian timur. Pada tahun 1666, Belanda berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah tersebut. Kerajaan Gowa berpusat di sekitar Makassar dan Somba Opu, kini termasuk wilayah Sulawesi Selatan. Pelabuhan Somba Opu adalah pelabuhan strategis di jalur perdagangan internasional, di antaranya untuk perdagangan rempah-rempah, beras, kayu, sutra, dan porselen. Hal ini menjadikan VOC ingin menguasai kerajaan Gowa. Lewat kekuatan militer dan jalan damai, VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan atas kerajaan Gowa. Hal ini bagi rakyat Gowa menimbulkan gangguan kebebasan perdagangan dan merendahkan harga diri kerajaan. Sejak 1615, kerajaan Gowa melakukan perlawanan, yang diperkuat di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, tahun 1653 sampai tahun 1670. Upaya Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajahan di bawah komando Sultan Hasanuddin, Belanda tidak berhasil menaklukkan kerajaan Gowa Talo. Berikut upaya Sultan Hasanuddin melawan penjajahan Belanda. Sultan Hasanuddin bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan sekitar untuk melawan VOC. Belanda lalu menerapkan politik adu domba atau Divide et Impera untuk memecah kerajaan Gowa Talo dengan kerajaan Bone, sehingga kerajaan Bone memihak VOC. Sultan Hasanuddin menghimpun kekuatan warga untuk menyerang VOC. Untuk memperkuat pertahanan kerajaan dari serangan oleh Belanda, benteng-benteng dibangun di sepanjang pantai. Pada tanggal 21 Desember tahun 1666, pecah perang terbuka antara VOC dan kerajaan Gowa yang dipimpin langsung Sultan Hasanuddin. Tentara VOC yang menyerang dari darat dan laut tidak membuat rakyat Gowa Talo mundur. Tetapi, Benteng Barombong berhasil dikuasai VOC pada tanggal 23 Oktober tahun 1667, 10 bulan kemudian. Kekalahan tersebut membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Isi Perjanjian Bongaya diantaranya yaitu kerajaan Gowa harus mengaki hak monopoli perdagangan VOC, membayar biaya perang, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah kerajaan, dan kapal kerajaan dilarang berlayar tanpa izin VOC. Sultan Hasanuddin berusaha kembali menggerakkan rakyat untuk berperang melawan VOC pada 1668. Akan tetapi, perlawanan ini mengalami kegagalan, hingga benteng terkuat Gowa jatuh ke tangan VOC dan dinamai Benteng Rotterdam. Seperti itulah gambaran bagaimana upaya yang dilakukan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajahan Belanda melalui VOC. Kelak, memasuki abad ke-19, perlawanan di Nusantara bagian timur menggeliat kembali, di antaranya dipimpin oleh Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Nah, itulah 3 upaya yang dilakukan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajahan. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami, bye!